Begitu Abah buka pintu gitu, nggak kuat sih sepuhnya orang tuanya itu, ambles ke tanah, ambles gini. Subhanallah, ya Allah. Dari situ pulang kata Abah. Tolong Jang, tolong, ampun, kata yang seorang tua itu. Ampun, gak kuat, gak tahan. Katanya bisa untuk memerintahkan. Ya tolong, gak sanggup, dikirain teh bohongan kan. Abah cuma ngelihat gitu di kerajaan-kerajaan itu, waduh itu emas harta itu banyak gitu. Luar biasa, nggak tahu kerajaan apa. Kalau orang-orang yang udah pikirannya gelap, masuklah terjerumus ke dunia kayak gitu. Oh, ini yang disebut dunia siluman, kerajaan siluman itu kan. Di situ itu digambarkan bagi orang-orang yang pengen cepat kaya. Begitu assalamualaikum, wah berontak dia, panas berontak. Abah datang, loh kenapa gitu, perutnya kan besar gitu. Abah coba itu terapi, perutnya disasar gitu kan, perutnya disasar, keluarlah sejenis penyakit. Biasalah penyakit kayak gitu, macam-macam di dalamnya, Abah nggak bisa nyebutin. Cuman baunya minta ampun, bau. Kok lama gitu kan, udah ada setengah jam nggak ada tanda-tanda gitu. Abah coba pengen ngeliat ke dalam, buka pintu, yes, uang dus 5 dus itu penuh semua uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Sobat MM? Belum bosan kan dengan Mang Ei dan tim? Hari ini adalah harinya Abah Bandung. Hari ini adalah kisah Abah Bandung yang akan menuju pintu 8 dan pintu 9 Sanghyang Lawang, di mana dalam perjalanan itu seperti biasa Abah menemukan hal-hal yang ganjil dan tentunya godaan-godaan dari makhluk-makhluk gaib. Bagaimana kisahnya? Dan jangan dulu skip, kita mau promosi yaitu kaos MM Bah. Bah, seperti biasa Bah, kaos MM ada 11 desain, yang ini salah satunya nih Bah. Oh iya, keren semuanya. Ya, untuk sahabat, saudara-saudara Abah dimanapun berada, kita panjangin tali silaturahim ini dengan tanda canda mata ya. Ya, Melambangkan kita mempunyai kaos MM seperti ini. tuh. Berarti favorit Abah gitu. Iya, Abah Favorit Abah Bandung. Abah minta untuk segera memiliki kaos ini Bah ya. Harganya tertera di sini, di Tokopedia juga ada, di sini juga ada. Oke Bah, hatur nuhun Bah. Sama-sama. Dan inilah kisah Abah Bandung, pintu 8, 9, dan lanjutannya adalah berbisnis. Setelah itu kita lanjut ke session 2, session Pulau Jawa atau daerah Jawa nantinya ya Bah. Baik, mangga Abah. Selamat malam untuk semua saudara-saudara Abah, baraya-baraya Abah, warga-warga Abah dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, untuk dipanjangkan umur kita semuanya. Dan untuk malam ini Abah lanjutin cerita kita perjalanan menuju Sanjang 8, dimana di perjalanan itu tetap Abah menelusuri medannya, medannya perjalanan itu
sangat angker dan sangat ngeri. Kenapa dibilang angker ngeri? Karena dulu itu hutan belantara gitu kan, jalan cuma jalan setapak kan dulu. Abah lewati, telusuri, apa yang abah cari, apa yang abah inginkan itu semoga cepat-cepat terkabul dan berhasil gitu kan. Tiba kita di perjalanan nih memasuki pertengahan pintu ke-8, itu ujiannya sangat berat. Nah, singgahlah di suatu rumah itu, nggak tahu rumah, ya kepala dusun, bukan RT, kepala dusun kan. Kita silaturahim di situ, biar mengenal, abah pengen tahulah orang-orang di situ dulu gitu kan. Ada sebuah perkumpulan di situ, perkumpulan paguyuban Padepokan dulu kan, cuman kecil gitu kan dulu, pencak silat dulu. Abah coba ikutan di situ, kenalan sama guru di situ, guru-gurunya. Abah pengen masuk, pengen belajar, kata abah. Ya monggo silahkan, kalau mau belajar gabung boleh. Kalau nggak salah dulu itu Padepokan Gagak Lumayung di Garut tuh. Udah belajar pencak silat, ternyata di samping itu ada bisnis lain, orang-orang situ ada bisnis lain ya, orang tuanya itu gitu. Abah suka dengerin bisnis kayak bisnis uang goib gitu kan di situ, dengan cara menggunakan media seperti BK kan, seperti RB gitu. Biar kita cepat kaya katanya. Kalau itu kekuatannya dahsyat untuk ya bisa diperintah lah sama kita umat katanya untuk mendohirkan uang besar gitu dengan media BK atau RB gitu kan, istilahnya anti cukur. Abah dengerin dia cerita ngobrol-ngobrol gitu tuh, barangnya ada di abah seperti medianya itu. Pengen tahu bener abah detail gitu kan, siapa ya yang mempunyai barang kayak gitu katanya. Buat apa, kata yang lain, ya buat kita buat kaya aja, soalnya itu bisa diperintah buat kekayaan katanya. Tapi kan menyangkut tumbal katanya. Iyalah sama katanya, semua orang kalau pengen pintas cepat kaya pasti ada tumbal. Gitu abah coba menawarkan, daripada abah kan punya yang dari ujung kulon tuh, Kang yang punya saya aja, kata abah gitu. Apa kamu kan, emang punya gitu barang kayak gitu? Ya insya Allah, kata abah, kalau dibutuhkan mah, tapi abah nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa gitu kan, soalnya itu barang belum pernah abah gunain gitu kan. Ya sok coba buktikan, tapi nanti dulu, jangan dulu sekarang, kata abah gitu. Jangan cepet-cepet lah kita mah, selalu istighfar, itu kan perbuatan sepintas, kekayaan sepintas. Ulah jangan banyak bicara, kalau bener punya sok buktiin, dohirkan tuh barangnya. Itu kan nanti saya panggil orang tua katanya yang bisa mendohirkan uang pakai itu kan. Ya kalau seandainya nggak ada istilahnya tumbal, ya monggo silahkan mau dipakai mah gitu kan. Ya besok saya mau ambil orang tuanya, orang pintarnya, ya sok ditunggu gitu kan. Nah, singkat cerita udah 2 hari gitu. Pas malam Kamis, hari Kamis pas mau malam Jumat kliwon, datanglah orang tuanya. Datang, abah dipanggil, sini mana orangnya yang punya itu, anak itu. Panggil abah, ada apa? Bisa nggak malam ini kerjain, katanya. Boleh, silakan, di mana tempatnya gitu. Kalau udah bener nggak ada cara lain gitu, kata abah. Toh kalau ada cara lain jangan pakai ini gitu kan. Udahlah Jang, Ujang masih muda, nggak tau lah masalah uang gitu. Ini kan orang tua semua. Sok kalau toh Ujang ikhlas ridho ngasihin itu cina barang, pinjem, saya pinjem, monggo saya kasih, saya pinjemin, tapi dengan catatan saya nggak kebawa gitu kan. Nanti kalau udah pinjem itu urusan sampean semua, abah mah cuman meminjemin gitu kan.
Nah singkat cerita ya udah nanti jam tengah malam aja jam 11 kita acarain gitu kan, ya monggo silakan. Kita udah ngobrol-ngobrol persediaan kayak apalah dupa gitu kan, kemenyan persembahannya cuman bakar kemenyan aja dengan kopi pahit kopi manis kayak gitu persembahan. Abah dipanggil lagi pas jam 11 terus tengah malam itu, sini Jang katanya, coba sana, siapa tahu rezeki kita semua gitu kata orang tua itu, nggak bisa nyebutin namanya. Toh Ujang udah meminjemin, alhamdulillah bersyukur, sok cina sekarang panggil. Kan kalau abah ngedohirin itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa pakai wadah, cuman ditilamin pakai kain apalah, pakai mau kain putih atau mau di tangan kan kata abah gitu, maunya di apa didohirinnya. Emang barangnya segede gimana katanya? Ya kalau mau dikecilin kecil, mau dibesarin besar gitu kan. Sok di tangan saya aja kata orang tuanya. Boleh kata abah. Dan di situ abah coba manggil makhluk BK Batara Karang, yang disebut Batara Karang itu dulunya orang kan. Cuman nggak, orang mati cuman nggak diterima bumi. Begitu dipanggil dohir. Wah ini kayak lini, datangnya dia itu kayak lini ini. Si bumi itu ada getarannya. Oh dahsyat getarannya dia datang itu, kayak ada goncangan lini gitu kan. Anehnya nggak ngucapin asma Allah semuanya, nggak ngucapin istighfar, enggak. Begitu cek wujud boneka kan kayak boneka kecil. Nah, hidup kan dia. Sok monggo silahkan abah mau pergi mau keluar itu kan, nggak tahu acara, sok silahkan acarain. Itu padahal di situ udah disiapin dus ya, dus berapa dus nggak tahu tuh, dus kain putih itu besar udah disiapin. Ada berapa orang kalau nggak salah, ada 6 orang, orang tua semuanya, nggak, bukan sebaya abah gitu. Abah keluar kok lama gitu ya, kan biasanya kalau dia datang itu nggak lama, beberapa menit kan. Ini lama, abah coba masuk lagi, takut pada mati gitu. Begitu abah buka pintu gitu, nggak kuat sih sepuhnya orang tuanya itu, ambles ke tanah, ambles segini. Subhanallah, ya Allah. Nah, dari situ pulang kata abah, pulang kamu ke makhluk itu, ke BKS, pulang. Tolong Jang, tolong, ampun, kata yang seorang tua itu, ampun gak kuat, gak tahan, katanya bisa untuk memerintahkan, ya tolong gak sanggup, dikirain teh bohongan kan kata dia gitu. Ya udah sok kamu pulang, suruh pulanglah dia. Diginiin, diangkat, tapi tetap rata lagi tanahnya, nggak ada bekasnya, rata lagi tanahnya. Terus sekarang mau gimana Pak? Aduh dikirain teh bohongan kamu teh, ternyata asli punya ya. Nantilah saya panggil lagi orang tua yang lain, saya nggak sanggup ngerjainnya, terlalu dahsyat kekuatannya. Terus apa tadi diperintah nggak? Boro-boro merintah, saya juga kaget. Ya udah jangan diulangi lagi lah, kalau nggak mampu mah kita cari yang benar-benar bisa. Jangan asal-asal bisa pengen tahu aja, ini celaka nyawa taruhannya kata abah gitu kan. Terus jangan ada cara yang lain nggak? Biar kita selamat dunia akhirat. Semuanya juga ada, kalau kitanya mau ikhtiar ya, usaha pasti ada cara lain. Tapi intinya tekad kita harus yakin sama Allah, sama Tuhan kita yang mengusik manikan diri kita itu siapa. Kalau kita nggak yakin sama beliau nggak akan. Jadi memohonlah sama beliau, memintalah sama Tuhan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Sok atuh Jang, cara gimana lagi gitu kan. Ya nanti dulu ini abah mau melanjutkan perjalanan, nantilah kalau sepulang dari perjalanan selesai baru abah lanjutin kata abah. Wah nah, apa-apaan lah kita ngelmu, udah mendingan cari kekayaan. Enggak pancing tujuan saya pengen ilmu, nuntut ilmu gitu kan, belum merasa puas. Ya sok atuh ditunggu kapan pulang katanya. Ya nantilah insya Allah kalau kita
panjang umur, sehat, pasti kita ketemu, kata Abah gitu. Abah coba telusuri lagi, lanjut lagi perjalanan, pamitan dari situ. Nah di tengah-tengah itu perjalanan mau pas nyampe ke guha itu, ke pintu 8, tiba-tiba ada suara itu yang BK itu, suara mau kemana, silakan ikut. Jangan, kata Abah, jangan ikut, sok pulang, dikirain udah pulang gitu kan. Kenapa saya dipanggil, enak tidur, lagi enak tidur, dipanggil, dibangunin, tapi nggak dikerjain, nggak disuruh, kenapa? Itu mah orang-orang biasa pengen nyoba, pengen nguji, kata Abah. Sok sekarang kamu pulang, jangan ikut campur lah masalah ini mah, kata Abah gitu. Jangan ikut campur, udah pulang lah. Nanti kalau ada yang ini lagi saya panggil gitu kan. Dia nurut. Ya tuh, saya mau pulang kalau nggak diperintah mah gitu kan. Kan kasihan juga dianya, lagi bangun, lagi tidur dibangunin, disuruh dikerjain enggak, kan kasihan gitu. Ya dia pulang, akhirnya Abah lanjut masuk lagi ke goa di situ. Kebetulan di situ nggak ada sepuh, nggak ada kuncen, mungkin lagi kemana gitu. Mulus lah kita masuk ke goa. Di situ kita ambil air abdas, coba menenangkan diri kita, pikiran kita, fokusnya sama Allah gitu kan intinya. Pengen mendapatkan satu amanah, satu wangsit. Apa sih wangsit di dalam gua ini gitu kan. Tetap begitu kita tapakur, tapak gitu kayak tapak berata gitu, nggak mulus. Jelang 3 hari 3 malam itu ada ujiannya, kayak didatangi genderuwo makhluk raksasa itu, kayak buta kan, tinggi besar, tetap menggoda kita, menggoda iman kita supaya goyah kan. Abah tetap tujuan ini pasti menggoda kan, biar iman kita goyah. Alhamdulillah dengan keyakinan kita, hilanglah dari pandangan, dari depan pandangan Abah hilang. Adalah sepuh, ada ujangan, bisikan, nggak wujud, nggak ada wujudnya. Cepat kamu pergi dari sini, katanya. Emang kenapa gitu? Suruh pergi. Udah sampai di sini kamu lanjutin di pintu 9. Di situ bakal dapat sesuatu. Sudah menunggu di situ kakek, katanya. Orang tua sudah menunggu. Ya Abah nggak banyak inilah. Abah coba tutup doa. Malam-malam kita berangkat perjalanan. Abah turun lagi dari situ, menyelusuri perjalanan untuk menuju pintu 9 di situ. Kan capek pengen istirahat lah Abah. Perjalanan itu ada suatu saung yang untuk penunggu sawah gitu, kebun di situ. Abah coba singgah di sana, nggak kerasa tidur, mimpi gitu, mimpi di alam goib. Abah tidur di situ, mimpi di alam goib. Itu ke kerajaan siluman, kayak sama kayak kita gitu kan, cuman beda dalam wajah, dalam postur tubuh beda gitu. Di dalam mimpi itu kan itu kerajaan siluman, banyak harta itu, emas berlian itu banyak. Kalau kita tergiur banyak gitu kan. Cuman Abah nggak tergiur kayak barang-barang gitu, ini mimpi. Itu pakai peti kan, ada peti di situ. Abah liatin gitu kan nggak ngelihat, dia nggak ngelihat juga Abah cuma ngelihat gitu di kerajaan itu. Wah tuh itu emas, harta itu banyak gitu. Luar biasa, nggak tahu kerajaan apa. Kalau orang-orang yang udah pikirannya gelap, masuklah terjerumus ke dunia kayak gitu. Oh ini yang disebut dunia siluman, kerajaan siluman gitu kan. Ada kerajaan siluman kera kan, ada kerajaan siluman babi, ada kerajaan buaya, banyaklah macamnya. Gimana tujuannya kita gitu kan.
Di situ itu digambarkan bagi orang-orang yang pengen cepat kaya. Ya dari situ kebangun lah apa. Udah cuman di mimpi aja itu kan, cuman di mimpi gambaran siloka kehidupan gitu, kehidupan manusia, kehidupan alam. Kebangun ada ya banyak orang lah di situ yang lagi kerja lah kebun gitu, lagi macul, nyangkul, lagi ngoret gitu. Ya singkat cerita di situ abah nyampe lah. Ada seorang sesepuh kuncen, disebutnya kuncen. Tunjuk salam, assalamualaikum, sampurasun. Dia jawab, udah ditungguin, sok masuk. Itu di situ baiknya itu sepuh. Masuk abah telusuri gua itu. Ya, panjang menelusuri gua, lorong gua itu panjang. Di mana tempat yang enak itu buat zikir? Belum ada tempat abah telusuri lorong-lorong gua itu. Sampai yang jauh ke dalam gitu. Udah gitu adalah enakan tempat buat kita duduk gitu, buat kita zikir. Nah, di situ ambil air abdas, kita sholat sunat, sholat hajat, niat kita apa, tujuan kita, supaya diberikan rahmat selamat, kesehatan, kekuatan, terpanjangkan umur. Fokus pikiran intinya pengen ada amanah apa tujuannya buat kehidupan gitu. Ternyata ada bisikan tetap nggak ada wujud itu bisikan. Kata ini kakek ini kayaknya kakek leluhur lah, karuhun. Istilahnya tanamkan welas asih. Segitu aja. Jadi kita harus menanamkan welas asih, intinya. Itulah ilmu katanya. Abah pikir apa welas asih kan? Dulu tuh welas asih sesama umat. Nah, berarti kepikiran kita ini harus saling tolong menolong, tolong menolong, mengasihi gitu kan, saling membantu lah intinya. Di situ nggak mendapatkan pusaka atau jimat, nggak, cuman mendapatkan wejangan silih welas asih. Segitu. Ya abah terima dengan senang hati. Berarti gambaran untuk kehidupan kita. Apa sih intinya welas asih itu? Sesama makhluk, sesama manusia gitu kan. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Abah coba pulang lah dari situ. Singkat cerita ini pulang ke Bandung. Nggak ngeh yang ngerjain itu BK itu nggak ke situ lagi, nggak ketemu lagi. Pulang ke Bandung, kita nyampe di Bandung. Abah istirahat dulu sekitar seminggu lah, seminggu. Udah seminggu tiba-tiba ada yang datang gitu kan. Kita udah dari siapa? Kok tiba-tiba bisa tahu nama ke tempat Abah gitu kan. Silaturahim, Abah, saya pengen diobatin. Anak saya sakit udah lama. Sakitnya apa? Ada tanda katanya. Tanda di apa? Tanda di deket pantat katanya. Apa tandanya? Putih. Oh, dibawa nggak anaknya? Enggak katanya. Aduh kenapa tuh nggak dibawa kata Abah. Sok dibawa dulu. Ya nanti dibawa kata dia. Tapi saya pengen cerita. Nah, siapa tahu Abah punya barang-barang berhodam gitu kan. Barang-barang berhodam kata Abah. Barang apa? Gitu kan. Ya seperti keris itu kan, jimat katanya. Terus buat apa?
ya itu bisa kita gunain buat kekayaan, kata dia. Akang aslinya orang mana sih, kata abah gitu. Nggak penting itu mah, nanti nanti we dikasih tahu, katanya. Oh, terus bener yakin akang bisa, kata abah gitu. Akang nggak bisa, tapi ada orang tua yang bisa, katanya suruh cari kayak barang gitu, nanti bisa bikin kaya, katanya. Beneran itu kata abah gitu, padahal abah udah denger ya, udah tahu sebelumnya. Beneran kata abah, sok kalau beneran bawa ke sini orang tuanya, gitu kan. Kebetulan abah punya ceng itu, tinggal nyuruh gitu. Oh iya tuh besok saya kesini sambil bawa anak yang sakit, jangan disamain. Bisnis ya bisnis, urusan anak sakit dulu, kata abah. Sok bawa anak yang sakit ke sini. Iya tuh. Nah di situ pergi, mau pulang pamitan, besoknya datang bawa anak. Ada tanda di sini. Dia nanya ini tanda ini apa gitu kan intinya. Wah ini mah tanda, ya namanya kuasa Allah, kata abah gitu. Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa dengan tanda ini. Ya abah obatin gitu di situ, berdoa tawasul. Mudah-mudahan ya, anak-anak itu soleh, bawa rezeki. Ya. Pokoknya dijauhkan dari hal-hal negatif, musibah itu dijauhkan. Pengennya selamat lah, kita semua tujuannya mendoakan itu supaya kita rahmat selamat, diberikan kesehatan, kebahagiaan, berikan umur panjang. Kita kan semua intinya berdoa kayak gitu. Mudah-mudahan ini tanda membawa keberuntungan, keberkahan bagi keluarga bapak dengan anak ini. Ini jimat, kata anak ini jimat rezeki bapak. Udah diobatin, dia pamitan pulang. Besoknya bawa lagi datang orang tua itu. Datanglah orang tua itu, silaturahim, mengenalkan diri. Dia dari yang gak akan sebutin namanya lah. Intinya dia yang dicari itu Batara Karang. Beneran kamu punya, kata orang tua. Ada, ya mudah-mudahan bisa menghasilkan rezeki buat kita. Kalau itu benar, tidak menyangkut nyawa, kata abah gitu. Cuman abah minjemin aja, silakan ya. Itu monggo silakan abah pinjemin. Nanti kalau sudah selesai tolong kembaliin lagi. Gitu. Iya, sana boleh. Hari apa kita kerjain? Nanti dulu. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Udah sanggup gitu, udah siap dengan dengan segala risikonya. Emang kenapa? Ya takut aja kan. Yang namanya makhluk pasti ada yang nyawa taruhannya. Ya udah jangan pikirin itu, kata. Kalau bener mau ngasih minjem sok, itu mau urusan saya nanti. Bener ada sok pinjemin. Ya kapan mau ngerjainnya? Nanti cina ada tetap malam Jumat, kalau saya malam Jumat kita kerjain lah. Terus ngerjainnya di mana? Jangan di rumah abah, di sana aja. Ada di tempat saya kosong, ada pila lah gitu, di gunung. Ya sok, cuman abah mundohirnya di sini, mau dikunci nanti malam kerjain. Enggak jangan sekarang, nanti aja lah sama abahnya ke sana. Gitu, enggak mau kalau didohirin di sini ada takut ada apa-apa. Ya sok atuh, pulang lah. Malam datang dia ngejemput abah pakai mobil ke suatu tempat. Tempatnya semasa nggak akan abah sebutin. Singgahlah di suatu tempat, di situ udah disediain dus besar-besar tuh, kamar itu udah disediain buat pendohiran uang dengan cara menggunakan BK gitu. Silakan bah, panggil, katanya. Itu ada 10 orang satu mobil, 10 orang. Gini intinya, kita jangan banyak-banyak di luar, sebagian kita mah cukup bapak sama saya orang tua aja. Sok atuh di luar sebagian saya manggil, sok bapak yang merintah itu kan. Nggak mau kalau saya sendiri mah, kata orang tua itu. Ya sok atuh berdua ikut, ada 3 orang lah ikut ngedamping. Sok atuh berdua. Itu perkumpulan dia, pembisnis barang-barang kayak gitu.
Coba abah dohirin. Ini kalau ada apa-apa abang nggak tanggung jawab dari sekarang. Silakan uangnya juga makan, abang nggak mau uang gitu kan. Dohirin sama abah, tetap goncangan itu kayak getaran bumi itu kayak apa namanya, dahsyat lah energi itu. Hadirlah dia. Nih kata abah, dunungan kamu sementara harus turut tumut perintahnya ke orang itu. Ya saya turut sok. Pak nih barang udah di depan, udah dohir kayak boneka gitu kan, dohir. Udah dohir ini barang, silahkan abah mau keluar gitu kan, silahkan perintah bah keluar aja. Nungguin di luar sama teman-temannya di situ lah. Nah, kok lama gitu kan, udah ada setengah jam nggak ada tanda-tanda gitu. Abah coba pengen ngeliat ke dalam, buka pintu. Yes. Uang dus 5 dus itu penuh semua uang. Luar biasa kata abah. Sok bah masuk, udahlah kita di luar aja yuk. Nanti dulu ini takut hilang katanya. Kata orang tuanya. Kok hilang? Ya harus dikunci dulu. Sok kunci aja, ini mah abah mau nyuruh perintah pulang lagi ini cengti barangnya, hodam. Ya sok kalau hodam pulangin aja katanya. Kamu pulang, kata abah gitu. Pulanglah dia. Gimana cara penghitungannya? Ya terserah abah mau pulang pamitan, abah juga itu terserah, silakan makan, abah nggak ikut campur. Ya dia pada takut dia juga. Bah tolong bantuin cina di rumah untuk tawasulin biar sempurna. Kok kan ini udah sempurna kata abah gitu. Cobalah beliin ke warung, pada gak mau. Udah kita nunggu sampai 7 hari katanya. Wah, kok lama sampai 7 hari? Ini kan udah wujud kata abah digituin. Yang namanya orang tua itu berarti udah tahu uang kayak gini itu bisa langsung dimakan, dibeliin. Udahlah nanti nunggu aja. Ini sampai besok hilang nggak? Ya terserah abang yang mau pulang, nggak ikutan. Pulang ya abang dari situ. Udah pulang dari situ nggak tahu itu ceritanya hilang apa enggaknya gitu kan. Udah pas malam ke-7 kalau nggak salah, mau malam ke-7 dia datang ke rumah. Bah sana tolong ikut lagi ke sana. Buat apa? Ya bantulah, takut terjadi apa-apa. Oh gitu, ayo tuh. Tapi perasaan abang nggak enak nggak disampaikan nih. Aduh pasti hilang tuh uang. Berangkatlah, dijemput lagi abah di situ. Pas nyampe di situ ke titik tujuan langsung. Titik tujuan begitu kita nggak unjuk salam, buka pintu, dus udah kosong. Nah dari situ baru kita istighfar karena udah nggak ada, astagfirullahaladzim. Sok sini jeung tepat tuh liatin cuma dusnya aja. Terus kemana itu nggak tahu apa itu, bapak yang tahu kemana itu. Monggo dikoreksi diri, udah wujud tapi hilang lagi, itu kenapa? Bukan salah abah. Silahkan koreksi diri. Yalah, udah nantilah kita lanjutin lagi acaranya. Itu kata dia. Nunggu jeda kata orang tua itu. Ya monggo bagi abah mah silahkan, cuman kasihan ke makhluknya. Itu kan nggak dikasih apa-apa nanti marah. Kita kalau nggak dikasih minum pasti marah lah. Nggak dikasih apa-apa kan itu ngerjain. Ya nanti itu urusan saya kata orang tuanya. Ya monggo kalau gitu, abah pamitan yang tak apa anterin pulang. Ya sok can anterin pir, mengantarkan si abah unggul, anterin abah sepulang. Nah udah abah dianterin, tiba-tiba di rumah udah ada tamu nungguin di luar. Oh ini abah, oh iya ada apa? Ada penting bah. Oh boleh tuh yuk kita masuk. Abah masuk di situ, kasih minum lah biasa kita tamu. Ada urusan apa kata. Nah, gini bah, ada yang sakit tapi di Cimaung.
abah mau ke sana enggak? Ya abah dengan senang hati kalau dijemput mah, ayo. Tapi penyakitnya parah katanya. Kenapa? Perutnya besar. Perutnya besar katanya. Kata dia kayak kena guna-guna gitu, bah, santet gitu. Terus udah dibawa kemana? Ke orang pintar ya sering, cuman belum sembuh katanya. Orang pintar semua udah kaprak gitu. Ini mudah-mudahan abah bisa gitu. Ya insya Allah dengan keyakinan kita sama Allah, mudah-mudahan bisa sehat, bisa sembuh lagi gitu kan. Terus siapa namanya si bapak itu yang sakit, kata abah. Oh ini namanya binnya ini. Ternyata orang itu orang pintar, suka ngobatin juga, suka ngobatin, nolong orang. Orang pintar juga. Nah kenalah serangan dari sesama orang pintar juga. Jadi istilahnya saling kirim santet gitu. Aduh bingung caranya kayak abah kayak gini mas. Ini nyawa taruhannya juga kan. Nyawa taruhannya kalau ngobatin kayak gini ya, dengan izin Allah. Insya Allah saya siap santai. Kapan berangkat? Sekarang aja pak, pakai ojek, pakai motor. Ya ayo atau pakai motor lah. Pakai motor ke arah Cimaung. Begitu assalamualaikum, wah berontak dia, panas berontak abah datang. Loh kenapa gitu perutnya kan besar gitu, malah ada apa? Coba minta air dulu lah, air minumnya, kasih doa. Itu pada megangin, si bapak itu pada megangin karena berontak kan, pada megangin. Abah kasih doa situ kan. Nah, nyerang ke abah, yang ngirim itu mau nyerang ke abah, malah ke abah ngobatin ini nyerang, abah ngobatin ini dia nyerang ke abah. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah gitu. Karena gitu abah lagi ngedoa, tapi nggak bisa karena abah lagi ngedoa. Begitu lepas abah semburin, usapin ke mukanya, ke tangannya, ke perutnya, semua gitu kan, air doa itu. Belum masih besar kan, masih besar. Ini ada apa di dalamnya abah coba. Cuman ini takut abah, takut ini nyerang abah lagi. Daripada abah diserang lagi ngerjain ngobatin ini diserang, mendingan yang nyerang dulu abah mah, jadi dicegat gitu. Ya Allah tolonglah hambamu ini, dari berikanlah kekuatan untuk mencegah orang itu yang iri ke saya. Abah coba itu terapi, perutnya disasar gitu kan, perutnya disasar, keluarlah sejenis penyakit. Biasalah penyakit kayak gitu, macam-macam di dalamnya abah nggak bisa nyebutin. Cuman baunya minta ampun, bau kayak apalah, bau kayak bangkai gitu bau. Nah, udah begitu kotorannya bersihin, dipakai kain, nggak dibuang, taruh aja dulu, udah kempes penyakitnya supaya sehat selalu. Santai pak, kita doa bersama, kita ngaji ngaos, sholawatan di situ. Udah gitu si air doa itu dilapin semua ke seluruh badannya, dilapin semuanya, kata abah. Sudah dilapin, mana pengirimnya katanya, kata saudaranya, buat apa, mau dibalikin lagi gitu kan. Kalau dendam terus nggak ada gunanya, nggak ada yang ini. Kalau mau dendam terus mah udah, kalau yang udah mau udah, ini sudah sembuh, ini musnahin, nanti yang itu suruh insaf gitu kan, dia nggak akan berani ngirim lagi gitu. Ya sok terserah kalau gitu mah, tapi tetap hati saya dendam. Wah kalau pendendam saya nggak mau, harus ikhlas itu. Ini kan saudara sembuh, kita bersyukurlah dikasih kesembuhan. Ya sok atau ini mau digimanain katanya, udah ditanam aja, dikubur atau dipalidin ke sungai lah, palidin aja lah, palidin ke sungai, dibuang ke sungai. Udah gitu abah pamitan, ya makasih bah,
Semoga aja ada pertolongan Allah, ini sembuh dan selalu dijaga. Tapi harus tobat, terus eling, gitu kan. Ini masih kena serangan, berarti ilmu kita belum kuat. Ya, sobat, itulah kisah Abah. Kisah terakhir perjalanan Abah di Sancang, Mbak ya, sampai dengan pintu 9. Nah, di situ Abah menutup ceritanya dan akhir dari session pertama. Kita ketemu di session kedua, edisi Pulau Jawa. Tepatnya Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Terima kasih sobat telah mendengarkan kisah Abah Bandung, dan saya Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.